Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mala dari kelompok 5. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan yang berjudul Konsep Desain Perancang Umum Sistem Flow of Document. Pengertian desain sistem menurut beberapa para ahli. Yang pertama dari Verzello atau John Router 3. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan, sistem pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kedua dari John Burke dan Gary Gornitzky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang ketiga, menurut George James Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahapan ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jelita Amana Devi, NIM 2057201092. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ketemuan. Pada fase ini, profesional sistem harus sering membuat fitur yang baru atau berbeda dari model dasar yang dibuat selama analisis sistem. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Khairul Nikmah, NIM 2057201008. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu alat bantu perancangan sistem atau desain sistem. Yang pertama yaitu bagan alir atau flowchart, merupakan bagan yang menunjukkan alir atau flow prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan pertama untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Yang kedua yaitu dekomposisi. Dekomposisi merupakan grafik yang dapat dipecahkan menjadi beberapa bagian yang terkecil sehingga mudah dipelajari. Dekomposisi mempunyai 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu memecahkan masalah-masalah yang besar ke bagian-bagian yang bisa dipecahkan. Yang kedua, untuk membantu testing program. Yang ketiga, untuk membantu penggambaran flow. Dan yang keempat, untuk membantu di dalam melacak proses terkecil sampai tertinggi. Yang ketiga yaitu konteks diagram. Diagram konteks adalah diagram tingkat atas, merupakan diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal. Yang keempat yaitu data flow diagram atau DFD. DFD sering digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Yang kelima yaitu desain input-output. Desain input, masukan sistem harus dirancang secara rinci mulai perangkat yang akan digunakan sampai dengan desain yang digunakan, karena jika desain akan masukan kurang lengkap maka akan berdampak informasi yang dihasilkan data
yang disimpan atau informasi yang akan dihasilkan juga tidak sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya yaitu desain output. Desain output keluaran merupakan hasil yang tidak diabaikan karena keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagian setiap unsur manusia yang memerlukan eksternal yaitu pemasukan data berasal dari luar organisasi dan internal yaitu pemasukan data dari dalam organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Mbak Khairul Hikmah. Perkenalkan, nama saya Jerliko Adi Saputra dengan NIM 2057201079. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu sejarah flow of document atau VOD. Mulai tahun 1980-an, sejumlah vendor mulai mengembangkan sistem perangkat lunak untuk mengelola dokumen berbasis kertas. Sistem ini ditangani dengan dokumen, termasuk tidak hanya mencetak kertas dan dokumen yang diterbitkan, tetapi juga foto, sidik jari, dan lain-lain. Kemudian, pengembang mulai membuat kedua jenis sistem yang dapat mengelola dokumen elektronik. Semua dokumen tersebut yang dibuat dengan komputer dan tersimpan di sistem lokal pengguna, yaitu atau user. Awal manajemen dokumen elektronik atau EDM, Electronic Document Management. Sistem dikelola baik jenis file pribadi atau sejumlah format file. Banyak dari sistem ini nantinya akan dikenal sebagai sistem pencitraan dokumen, karena mereka fokus pada penyimpanan, pengindeksan, dan pengambilan format file gambar. Selanjutnya, pengertian VOD. Aliran dokumen adalah alat untuk pembuat model yang memungkinkan sistem profesional untuk menggambarkan sistem sebagai satu jaringan kerja yang tidak membosankan dengan alur data lainnya, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Flow of document atau bisa disebut sebagai VOD kadang-kadang sering dipakai untuk menjelaskan proses bisnis yang berlaku pada suatu perusahaan. Informasi-informasi yang diberikan pihak perusahaan diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan, dan kesimpulan dari pertemuan yang diadakan antara pengembang sistem dan pihak yang menginginkan sistem. VOD juga identik dengan perancangan sistem. Hampir setiap pengembangan sistem memanfaatkan flow of document sebagai salah satu alat perancang sistem untuk menggambarkan sistem lama pada tahap analisis atau penggambaran sistem yang baru pada tahap perancangan. Ya, yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.